Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Kurniawan, NPM 19141016. Saya dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Perubahan Lingkungan Mikro pada Berbagai Penutupan Lahan Hasil Vegetasi. Selanjutnya pokok pembahasan. Pokok pembahasan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Tanah memiliki fungsi utama sebagai matriks tempat akar tumbuh berjangkar dan air tanah tersimpan, serta berbagai sumber unsur hara bagi tumbuhan. Degradasi tanah yang disebabkan oleh penurunan kemampuan penyediaan hara dapat diperbaiki. Kegiatan vegetasi merupakan upaya rehabilitas lahan. Yang selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana vegetasi dapat memperbaiki kondisi iklim. Yang kedua, bagaimana tumbuh-tumbuhan, lantai, dan tajuk pada hutan membawa pengaruh iklim. Yang ketiga, bagaimana tanaman hutan campuran dapat menciptakan iklim mikro. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari perubahan lingkungan mikro pada berbagai penutupan lahan, serta vegetasi pada penutupan semak belukar atau SB, lahan pertanian atau TP, tanah jati monokultur atau JM, dan tanah campuran atau TC di Subdas Ciliwung Hulu. Yang selanjutnya bab 2, metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2011. Lokasi vegetasi ini merupakan bagian Subdas Ciliwung Hulu. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu laju erosi tanah dan laju infiltrasi. Laju erosi tanah memakai metode Universal Soil Loss Equation atau USLE, yaitu untuk memperkirakan rata-rata erosi tanah dari erosi lembar dan erosi alur, dan untuk memprediksi rata-rata kehilangan tanah. Yang kedua, laju infiltrasi menggunakan metode ring infiltrometer, yaitu pengukuran hanya dilakukan terhadap silinder yang kecil, dan pengukuran dilakukan hingga laju infiltrasi mencapai nilai konstan. Ya, kita lanjutkan untuk yang bab ketiga, hasil dan pembahasan. Kita bisa lihat di sini ada tabel atau gambar 1, laju infiltrasi pada berbagai kondisi penutupan lahan. Nah, untuk tanaman pertanian itu menghasilkan laju infiltrasi 130, dan semak belukar laju infiltrasinya 20. Tanaman campuran laju infiltrasinya 80, dan yang terakhir tanaman jati mengkudu laju infiltrasinya 120. Dari sini kita dapat simpulkan suhu paling rendah adalah penutupan lahan TC atau tanaman campuran, dan suhu lingkungan pada lahan SB atau semak belukar lebih tinggi karena tidak adanya tajuk. Bisa kita lihat sendiri suhu tinggi. Suhu tinggi itu pada gambar di sini dia gersang, tidak ada tanaman atau pohon-pohon yang menutupi lahan tersebut. Tapi sebaliknya, suhu rendah itu malah banyak pepohonan dan semak-semak di sekitarnya. Bisa kita lihat sendiri di gambar tersebut. Untuk yang selanjutnya, tabel 1, kondisi lingkungan pada penutupan lahan. Nah, kita bisa lihat di sini ya bersama-sama. Untuk sifat fisik suhu lingkungan TP 31,3 derajat Celcius, SB 32,8 derajat Celcius, TC 28,1 derajat Celcius, JM 28,4 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara TP
69,2%, SB 60,8%, TC 72,3%, JM 63%. Yang selanjutnya suhu tanah TP 25,4 derajat Celcius, SB 26,5 derajat Celcius, TC 28,7 derajat Celcius, JM 21,9 derajat Celcius. Yang selanjutnya kelembapan tanah untuk TP 52,3%, SB 58,5%, TC 90,96%, JM 45%. Dan yang terakhir ketebalan serasah untuk TP-nya 6,7 mm, SB 19 mm, TC 60 mm, JM 43 mm. Dapat disimpulkan, tanah dengan penutupan lahan SB atau semak belukar mempunyai suhu tanah lebih tinggi, yaitu 26,5 derajat Celcius daripada penutupan lahan yang lainnya. Selanjutnya, pembahasan laju infiltrasi tertinggi terjadi pada penutupan lahan TP, yaitu 475,5 mm jam -1, sangat cepat. Dan yang selanjutnya tertinggi terjadi pada penutupan lahan JM, 117 mm jam -1. Pembahasan selanjutnya, pendugaan erosi. Di lokasi penelitian menunjukkan bahwa erosi yang terjadi pada penutupan lahan TC semakin menurun tiap tahunnya. Selama kurun waktu 6 tahun telah terjadi penurunan nilai erosi sebesar 96.676,1 ton tahunnya. Erosi yang terjadi di lahan yang sekarang berkembang menjadi penutupan lahan JM secara periodik juga menunjukkan penurunan laju erosi sebesar 10.695,1 ton per tahunnya. Pada penutupan lahan TP dan SB terjadi penurunan nilai erosi masing-masing sebesar 52.867,9 ton per tahunnya dan 24.612,6 ton per tahunnya. Pembahasan selanjutnya, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama memperbaiki kondisi suhu dan yang kedua memperbaiki kelembapan udara. Lanjut, iklim. Iklim berfungsi sebagai penyaring sinar matahari dan penyaring angin. Untuk bab terakhir atau bab 4, kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini ada 4, yaitu yang pertama, suhu udara yang rendah dan kelembapan udara yang tinggi di bawah tekanan merupakan indikator penting yang menunjukkan kualitas iklim mikro. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa tanaman hutan campuran menciptakan iklim mikro terbaik dibandingkan tipe penutupan lahan lainnya. Yang ketiga, suhu tanah yang paling rendah, kelembapan tanah yang tinggi, dan laju erosi yang paling rendah sebagai indikator kondisi tanah terbaik juga ditemukan di bawah tegakan tanaman hutan campuran. Yang keempat, meskipun laju infiltrasi pada penutupan lahan tipe tanaman pertanian memperlihatkan laju tertinggi, namun secara keseluruhan penutupan tanaman hutan campuran. Ya, selanjutnya saya menampilkan quotes of the day. Quotes of the day saya, lingkungan itu pondasi yang berpengaruh besar untuk membentuk pribadi seseorang. Jadi, kita harus menjaga lingkungan kita sebagai pondasi kita untuk pribadi seseorang atau pribadi kita sendiri
supaya lebih baik lagi. Oke, terima kasih yang sudah melihat. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimbawan.